Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali pada karya terbaru JAP, yaitu kos-kosan 3 lantai yang berada di dalam gang yang cukup kecil. Ini luas dalamnya hanya 3 meter, lebar jalannya hanya 3 meter. Kemudian ukuran tanahnya ini sekitar 10,5 kali 12,5. Jadi tanahnya ini kurang lebih luasnya hanya 130 meter persegi. Bisa lihat ini adalah tampak dari masa bangunan atau fasad bangunannya. Kita pakai variasi yang cukup sederhana, jadi ini dibikin minimalis dengan permainan kamprot. Nah, ini kamprot semen, bukan cat kamprot ya, ini kamprot semen lalu dicat. Jadi teksturnya kasar banget bahkan ini. Dengan permainan tali air di fasadnya. Jadi biar nggak monoton. Lalu kita juga mainin agak ada 3D, minimalis-minimalisnya seperti ini kan, permainan-permainan 3D. Dia ada dinding nongol gitu bahasanya, supaya agar tampak tidak monoton. Untuk lantai 1 terbagi ruang menjadi area parkir dan 3 kamar tidur. Untuk lantai 2 dan lantai 3 full fungsi sebagai area kamar tidur dan dapur. Jadi karena ini lokasinya ada di dekat UGM, insya Allah ini mudah lakunya ya kos-kosannya ini. Karena benar-benar dari kampus UGM hanya 200 meter. Bangunannya seluas kurang lebih 360 atau 380 meter persegi, kurang lebih antara 360 sampai 380. Dengan pembagian tadi, terdiri atas 14 kamar tidur. Ini totalnya ini ada 14 kamar tidur. 15 kamar tidur. Jadi di bawah 2, di lantai 1 3, lantai 2 6, lantai 3-nya 6. Jadi total ada 15 kamar tidur. Gimana detail dalamnya? Mari. Lantai 1 ini tadi parkiran mungkin kurang lebih cukup sampai 20 motor. Lalu ada kamar mandi umum. Kamar mandi umum ini bisa dipakai untuk penjaga, juga tamu anak kos. Nah, ini selasar masuknya. Jadi lagi-lagi kita pakai konsep AC yang ada di outdoor, AC outdoor yang ada di selasar. Lagi-lagi memang tujuannya bukan untuk estetika, tapi untuk kemudahan servis. Untuk kemudahan servis, di sini ada area komunal. Lalu kalau kita naik ke lantai 2, ini tangganya juga, karena tanahnya ini nggak rata, jadi kita memanfaatkan area sudut yang agak miring, trapesium, sebagai area tangga. Jadi tangganya agak kurang proporsional dalam bentuk. Jadi lantai 2 langsung ada dapur umumnya, lalu lorong selasar-selasar yang terdiri dari kamar-kamar. Nah, seperti ini kamarnya. Di kos eksklusif standar, meja belajar, kasur, lemari, TV, AC. Juga kita tambahkan exhaust di sini. Jadi ini penting supaya menjaga kelembapan kamar, juga untuk supaya penghuni kamarnya hemat listrik. biar nggak bayar listrik mahal-mahal.
Kamar mandinya juga kita buat standar. Yang jelas ada water heater, shower dan kloset standar. Seperti biasa kita pakai pintu PVC. Ini pintu ACP. Pintu ACP ini bahannya aluminium. Di handle kita pakai Dexon. Jadi tujuannya untuk durability atau daya tahan. Kalau pakai pintu kayu dia cukup makan biaya. Kemudian ini akses ke lantai 3. Lantai 3 kurang lebih sama seperti lantai 2 layoutnya. Lalu di tangga juga kita pakai ada skylight. Ini skylight tujuannya biar cahaya siang hari masuk. Buat teman-teman yang tanya, Mas itu AC di selasar apa nggak panas kalau nyala semua? Karena memang selasarnya ini semi outdoor ya, jadi terbuka, atas terbuka, bawah terbuka. Jadi ketika nyala serentak outdoornya nggak begitu panas. Jadi memang penempatan AC di masing-masing selasar ini memang secara estetika agak mengganggu, sangat mengganggu. Tapi secara fungsi dan durability di jangka panjangnya ini cukup baik karena AC jadinya minim maintenance sepengalaman saya. Saya sudah terapkan metode ini di 50 kamar yang saya miliki sendiri. Memang dibanding outdoor yang kita taruh di atas, jauh dari indoornya itu memang metode ini jauh lebih minim sekali perawatan. Itu kebersihan AC itu bisa hanya setahun sekali atau 8 bulan sekali. Dan jarang sekali terjadi kurang freon dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini pilihan. Tapi kalau teman-teman merasa estetikanya kurang menarik, ya kita bisa cari penempatan yang lebih estetik. Kalau ini murni keinginan klien dan saran dari saya berbasis efisiensi, tidak estetika. Terus kalau teman-teman tanya, Mas gimana Mas bikin kos-kosan eksklusif tapi budgetnya bisa ditekan? Salah satunya konsep bangunan itu sendiri. Kemudian yang kedua, spesifikasi kamar yang tidak perlu berlebihan seperti ini. Ini hanya kita pakai kasur yang biasa, terus mejanya juga beli jadi, lemari juga beli jadi, walaupun secara estetika dia kurang mix and match, tapi ini sangat efisien, sangat menekan harga. Ketimbang teman-teman customize seperti hotel dengan kayu HPL dan lain-lain, walaupun secara nilai jual yang estetik-estetik itu memang lebih punya nilai plus. Ini kita mainin lampu-lampu ambient sedikit biar nggak terlalu monoton. Ini exhaustnya ketika dinyalakan, jadi exhaustnya langsung nembak ke arah luar. Jadi kalau teman-teman tanya gimana cara bangun kos-kosan eksklusif supaya hemat, ya salah satu caranya beli furniture atau variasi dalam kamar yang pabrikan, yang tersedia di banyak e-commerce seperti Tokopedia dan lain-lain. Namun kadang-kadang ya seperti ini jadi tidak terlalu estetik dia. Dia hanya mengutamakan fungsi. Apakah laku Mas? Tetap laku karena lokasinya ini sangat mendukung. Jadi faktor timbangnya bukan hanya estetik tapi faktor lokasi. Kayak di bangunan ini dia simple aja, sederhana aja dalam kamarnya. Tapi ini baru buka sudah hampir full. Karena memang dari UGM hanya 200 meter. Jalan kaki udah sampai UGM. Gitu. Untuk nilai jualnya berapa Mas? Ini nilai jualnya per kamarnya kurang lebih di 1,8 juta per bulan. Jadi kalau ngambil bulanan agak banyak mungkin bisa lebih murah. Nah tapi kalau mungkin teman-teman kamarnya tadi didandanin pakai multiplex ala-ala hotel,
dengan interior yang fit semuanya, lebih estetik daripada ini, mungkin bisa saja di angka 2.300.000 atau 2.200.000 per bulannya. Karena sekarang penghuni kos itu juga nggak ngejar kenyamanan aja, tapi ngejar estetika juga. Jadi kurang lebih seperti itu ulasan kosan kali ini. Lokasinya ini ada di Pogung, di utaranya UGM, hanya 200 meter dari UGM, bener-bener hanya jalan kaki. Samping-sampingan sama apartemen deket UGM. Gitu. Sekian dulu info kita kali ini dan karya terbaru kita kali ini. Buat teman-teman juragan-juragan yang mau bangun kos-kosan, bisa hubungi kontak kita. Mau bikin kos-kosan yang mewah juga kita punya. Kita bisa bikinin. Jadi CAP itu nggak cuma hanya biro arsitek dan kontraktor. Kita juga mengoperatori kurang lebih 4 bangunan kos dengan 50 kamar. Jadi insya Allah jam terbang kita di dunia kos-kosan di Jogja ini udah cukup. Silakan hubungi kontak untuk konsultasi dan diskusi lainnya gratis. Terima kasih.